Harusnya Polda harus menerangkan bahwa 5 dari terpidana itu membantah, tidak mengakui Peggy sebagai pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi seputar pembunuhan si Vina Cirebon, yang mana DPO yang bernama Peggy Setiawan sudah ditangkap polisi, dan penangkapan si Peggy ini banyak diragukan oleh netizen dan masyarakat ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, tanpa basa-basi lagi, seperti apa keseruan dari para tokoh-tokoh ini termasuk Hotman Paris dan tokoh-tokoh yang lainnya, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Konferensi pers ini untuk menentukan sikap keluarga, ya. Harusnya Polda harus menerangkan bahwa 5 dari terpidana itu membantah, tidak mengakui Peggy sebagai pelaku, ya. Dan yang 2 fiktif ini semua berkas-berkas perkara menyatakan mereka ada, cara memerkosanya ada, mobil motornya ada, cara mukulnya diuraikan di sini. Ya, masalahnya, dan juga si pelaku ini, si 8 terpidana ini tidak pernah mengalihkan tanggung jawab kepada 3 DPO. Biasanya kan orang mengatakan mengalihkan tanggung jawab, dia pelakunya bukan aku. Kalau mereka mengatakan kami lakukan perbuatan itu bersama-sama. Jadi ini perbuatan tidak pidana secara bersama-sama. Jadi kelihatan jelas tidak ada motivasi bagi mereka untuk lempar tanggung jawab. Kelihatan jelas dari awal. Sehingga kalaupun misalnya Polda Jabar belum berhasil menemukan 2 pelaku DPO ini, ya jangan dibilang tergesa-gesa fiktif dong. Ya, itu sama saja mau cepat-cepat menutup perkara ini gitu loh. Ya. Dan ini kaitannya sama pembentukan opini publik. Lu tahu kasus Vina kan? Iya. Iya. Lu keberatan gak gue angkat sedikit kasus Vina? Vina itu kan sekarang udah jadi film. Yang nonton 5 juta kayaknya by now. Sementara dalam film tersebut, kasus yang digambarkan dalam film tersebut dikhawatirkan banyak orang dan orang-orang yang ngerti hukum, itu bukan kasus yang sebenarnya. Jadi yang dari informasi yang gue dapat dan dari orang-orang yang bisa dihormati, maksudnya dihormati, dipercaya, off air gue akan kasih tahu nama-nama siapa. Itu sebenarnya tuh pembunuh Vina itu adalah anak seseorang yang sangat penting untuk melindungi anak tersebut, dan orangnya akhirnya 8-9 manusia lain yang kemudian jadi kambing hitamnya supaya orangnya masih bisa lolos. Yang bahaya adalah emang publik percaya sama kebenarannya. 5 juta orang udah nonton kayak gitu kejadiannya kok. Sampai-sampai kan harus ada orang kesurupan. Lu tau gak kejadian? Jadi ada orang kesurupan, kejadiannya tidak seperti itu gitu kayak. Saking takutnya mungkin ya kalau misalnya dia ngomong apa adanya. Nah, kebayang gak? Kalau dia mau apa namanya whistle blowing, takut apa yang terjadi sama dia, jadi dia bilang dia kesurupan supaya dia selamat dan kayak gitu-gitu. Ini kan bahaya banget gitu. Bagaimana, nggak tahu kenapa, apakah dari polisinya, apakah dari apa, kasus yang sebenarnya itu tidak pernah terungkap, hal lain malah jadi apa yang diyakini sama publik. Dan ini kejadiannya berulang-ulang, berkali-kali. Kayak contohnya di Semarang kalau gue nggak salah, ada, lu tau kejadiannya nggak? Jadi ngeri banget ini sebenarnya. Iya, jadi kasusnya itu dia kan Bapenda ya. Kasusnya itu adalah soal apa namanya, kalau misalkan melimpahkan tanah. Jadi kayak tanah dilimpahin ke pemerintah Semarang, pemerintah Kota Semarang, dihibahkan. Tanah yang dihibahkan ke pemerintah Semarang, terus kasusnya terkait sama surat-suratnya. Ini orang mau jadi saksi, tiba-tiba hilang. 2 hari kemudian ditemukan di pinggir pantai, kebakar, palanya nggak ada. Itu kan bukan cuma ngebunuh ya, itu nakut-nakutin. Palanya nggak ketemu sampai sekarang. Jangankan itu, yang ngebunuh nggak ketemu sampai sekarang. Eki itu adalah sasaran utama sebenarnya. Ya, cuman karena otak daripada orang yang menyuruh ini itu menyuruh geng motor ya untuk mengeksekusi, sehingga you know lah ya, kalau geng motor itu identik dengan minum,
identik dengan obat gitu loh. Nggak bisa munafik bahwa mereka identik dengan barang-barang seperti itu. Maka ketika melihat Vina, akhirnya muncul keinginan untuk melakukan hal itu gitu loh. Karena Vina ini kalau dibiarkan dia akan menjadi saksi mata, jadi sekalian gitu loh. Jadi sebenarnya itu sasaran utamanya Eki. Nah, mengenai pelaku yang ditangkap, ya, pelaku yang ditangkap itu sebenarnya dari awal itu sudah benar gitu, yang ditangkap awal-awal itu sudah benar. Cuman karena otak ya orang yang merencanakan ini adalah orang yang anak daripada orang besar, sehingga dicarilah kambing hitam gitu. Jadi sebenarnya sudah dari awal-awal Peggy yang sekarang ini, Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang ini, dari dulu itu sudah mau ditangkap, sudah mau dimasukkan ke dalam penjara. Cuman ternyata memang bukan dia tidak melakukannya. Buktinya kenapa harus menunggu sampai 8 tahun ya baru ditangkap? Itu karena desakan netizen di saat-saat sekarang ketika film Vina ini booming gitu loh. Kenapa kok aktor utamanya kok nggak ditangkap? Akhirnya pakailah skenario lama gitu loh. Peggy Setiawan yang dulu dicurigain itu akhirnya diambil lagi biar kasus ini seolah-olah selesai begitu loh, biar masyarakat tenang gitu. Padahal sebenarnya bukan dia. Saya yakin bukan dia. Masa seorang kuli bangunan menjadi otak daripada kriminal gitu? Itu butuh loh, butuh dana, butuh modal untuk memberdayakan orang, untuk mau melakukan apa yang dia mau. Terus tuh motif daripada si Peggy ini apa? Gitu loh. Yang ditangkap ini apa gitu? Entah kalau pelaku utamanya motifnya ada ya gitu loh. Untuk melukai Eki ini apa? Nggak ada. Jadi ini murni adalah Peggy Setiawan yang ditangkap ini murni adalah sebagai kambing hitam. Saya yakin itu karena firasat saya jarang meleset. Ya, thank you. Memang Linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si almarhum, hanya kenal satu tongkrongan karena cowoknya sama pacarnya Linda dengan si Eki dulu satu geng motor. Kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja. Cuma tongkrongan doang. Jadi itu ya teman-teman, tanggapan-tanggapan atau komentar dari para tokoh termasuk Hotman Paris dan yang lainnya. Jadi yang dikatakan oleh Hotman Paris katanya si 5 tersangka ini tidak mengakui kalau si Peggy Setiawan ini adalah pelaku utamanya ya. Hanya satu orang yang mengakui katanya bahwa Peggy adalah pelakunya ya. Jadi banyak orang-orang itu mencurigakan bahwa si Peggy ini ya dicurigai adalah salah tangkap ya. Jadi ini dari pernyataan para si tokoh-tokoh ini ya teman-teman, dan juga berbicara masalah film. Terus tadi di keterangan yang terakhir itu menyatakan bahwa kalau Peggy Setiawan itu memang dari dulu itu memang ada, cuman itu dikambing hitamkan ya, begitu ya teman-teman penjelasannya si para tokoh ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.